Perkenalkan, nama saya Yusuf Heri Kusnadi, berasal dari SMA Negeri 1 Belimbing, mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mahasiswa PPG Angkatan Pertama tahun 2024. Saat ini saya akan melaksanakan PPL kedua di kelas 11 fase F dengan tema ajaran sosial gereja. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Ya, terima kasih, luar biasa. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, baik. Kalau sudah siap, kita lihat sudah semuanya merasa diri rapi? Sudah ya. Perhatikan buku-buku pelajaran itu disiapkan. Kita masuk pada pelajaran agama pada pagi hari ini. Maka baiknya kita berdoa. Silakan saya minta untuk salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Duduk sini. Bisa lanjut. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau menciptakan manusia sebagai makhluk paling mulia, sebagai citra atau gambarmu sendiri. Namun martabat manusia yang luhur sering tidak diperlakukan dengan baik. Pada pertemuan dalam pelajaran kali ini, kami anak-anakmu akan mempelajari tentang ajaran sosial gereja yang mengajak kami untuk menghargai martabat pribadi manusia dalam hidup dan karya kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pemutaran Kristus Tuhan kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih sudah memimpin doa pembuka. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan menyampaikan tema pelajaran agama kita, yaitu gereja dan dunia. Gereja dan dunia. Kemudian materinya itu ajaran sosial gereja. Nah, Bapak akan menyampaikan arti dan makna ajaran sosial gereja atau biasa disebut ASG. Nah, yang pertama, ajaran sosial gereja itu mengenai hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ASG itu merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan yang dihadapi oleh manusia. Lalu yang ketiga, bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia. Ya, dalam dokumen atau ensiklik yang dikeluarkan oleh para paus ya, sejak tahun 1981 oleh Paus Leo ke-13. Ya. Ini arti dan makna dari ajaran gereja yang akan kita dalami pada pagi hari ini. Kemudian ada latar belakangnya. Nah, bulan lalu oleh gereja Katolik itu bulan Agustus itu sebagai bulan ASG, seperti misalnya ada bulan Rosario, ada bulan Kitab Suci kan, kemudian ada bulan Maria. Nah, latar belakang yang pertama itu gereja menyadari keberadaan dirinya yang merupakan bagian dari dunia. Kemudian seruan dari Paus yang tampak dalam ensiklik
atau yang dimasukkan di dalam ajaran sosial gereja. Kemudian dikeluarkan ensiklik Rerum Novarum oleh Paus Leo ke-13. Ini minta maaf Bapak keliru, di sini 12 ya, yaitu kesenjangan ekonomi, buruh, modal dan negara. Kemudian Bapak lanjut lagi, apa yang dimaksud dengan ajaran sosial gereja? Ini. Apa yang dimaksud dengan ajaran sosial gereja? Ajaran sosial gereja pada dasarnya merupakan ajaran gereja Katolik yang diperuntukkan bagi kebaikan bersama di dalam dunia, masyarakat dan gereja untuk menuju pada kebahagiaan hidup manusia seutuhnya. Jadi apa yang dimaksud dengan ajaran sosial gereja itu secara ringkas ya, Bapak tuliskan di sana untuk kebaikan ya, untuk kebaikan bersama supaya tidak terjadi kesenjangan sosial ya. Tidak terjadi kesenjangan sosial antara buruh, antara penduduk modal, jadi yang disampaikan slide sebelumnya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya siapa yang berkenan untuk membacanya untuk kita? Ada 5 prinsip. Silakan. Nanti berkirim. Bisa dibaca? Prinsip-prinsip ASG. 1. Penghargaan akan martabat manusia. Berikutnya, tinggal membaca. Yang kedua, upaya menciptakan kebaikan bersama. Yang ketiga, ikatan solidaritas. Yang keempat, prinsip subsidiaritas atau kebaikan bersama. Yang kelima, keberpihakan pada kelompok minoritas. ya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Jadi itu prinsip-prinsip dari ajaran sosial gereja yang sudah kalian bacakan. Terima kasih. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, penerapannya di sini yang pertama ya perlu memahami secara menyeluruh situasi yang ada di masyarakat, persoalan-persoalan di masyarakat, kemudian menganalisis dan mengevaluasi situasi, berpijak pada rencana yang sejalan dengan prinsip ASG, lalu melakukan tindakan nyata, melakukan evaluasi dan refleksi bersama. Kemudian yang terakhir, ASG mendorong gereja peduli pada kekhawatiran, kecemasan, harapan, dan kebahagiaan bagi setiap orang. Nah, setelah Bapak menyampaikan tadi, nanti kita ada tugas kelompok, ya. Silakan kalian masuk di kelompok masing-masing, ya, kelompok masing-masing yang sudah dibagikan tadi. Silakan menuju kelompok 1. Kita buat 3 kelompok ya. 1, 2, dan 3. Silakan kalian bacanya dulu. Ini berapa orang? 5 juga. Ini Pak. Pak, kurang 1 sih, Pak. Kurang 1. Oh ya, nanti begini saja, 2 orang 1 ya. 2 orang 1 teks karena kita bagi yang lain. Ya, silakan dibaca dulu. Bapak beri waktu
15 menit. Setelah 15 menit kalian kerja di dalam kelompok, lalu nanti di masing-masing kelompok itu mempresentasikannya. Bapak beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Nanti ketika ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Ketika ada kesulitan dalam kelompok bisa ditanyakan. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 dulu. Siapa kedua kelompoknya? Semua anggotanya maju di depan juga. Ya, di bawah. Yang presentasinya. Baik, memperhatikan presentasi dari kelompok 1 dulu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Sekarang kelompok kami, kelompok 1, sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gloria Angelika. Nama saya Rektor Miko Wijaya. Nama saya Nanda. Nama saya Kristiani Dilamasya. Nama saya Aldia Fianti. Nama saya Krisya Laura. Saya sebagai ketua kelompok akan membacakan pertanyaan dan hasil jawaban dari kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat kelompok kalian terhadap seruan Paus Fransiskus dalam cerita tersebut? Jawaban dari kelompok kami, Paus Fransiskus mengecam kecelakaan pabrik pakaian di Bangladesh yang menewaskan ratusan pekerja dan karyawan dan kondisi kerja yang dinilainya sebagai bentuk perbudakan. Nomor 2, menurut pendapat kelompok, apa yang melatar belakangi kecaman Paus Fransiskus? Kelompok kami menjawab, Paus Fransiskus memandang bahwa pemilik pabrik tidak memberi upah yang layak, hanya mencari keuntungan semata. Semua itu bertentangan dengan nilai-nilai hidup manusia dan ajaran Tuhan. Soal yang terakhir, menurut kelompok kalian, apa itu ajaran sosial gereja? Ajaran sosial gereja atau ASG pada dasarnya merupakan ajaran gereja yang diperuntukkan bagi kebaikan sesama dalam dunia masyarakat dan gereja untuk menuju pada kebahagiaan hidup manusia sedunia. Kira-kira ini saja yang kelompok kami dapat presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk silakan duduk kembali ke kelompoknya. Ya. Terima kasih anak-anak yang sudah mempresentasikannya dari semua kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu sudah mempresentasikannya. Kemudian di akhir pelajaran
pada pagi hari ini Bapak akan memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran dengan tema ajaran sosial gereja. Ya. Setidaknya ada 5 kesimpulan ya yang Bapak berikan terkait dengan pembelajaran atau tema kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ya, SD itu membela martabat manusia, menghargai hak-haknya, membangun keluarga dan kebebasan beragama. Yang ketiga, Baiklah, terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya mengakhiri presentasi, adakah sanggahan atau pertanyaan yang ingin diberikan untuk kelompok kami? Silahkan. Paus Fransiskus mengatakan bahwa perbudakan masih sering terjadi di dunia ini. Boleh tolong berikan contoh kecil perbudakan di lingkungan sekitar kita? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Contohnya itu dalam kelompok bermain atau belajar, remaja sebaya masih terjadi perbudakan seperti ketua geng dalam kelompok memonitoring anggota kelompoknya secara tidak adil dan mengarah ke arah yang negatif. Contohnya menyuruh seseorang dari anggota untuk memberikan makanan atau melakukan hal-hal lainnya yang tidak adil. Sekian. Ada sanggahan enggak? Oke, saya menutup presentasi saya. Terima kasih yang telah mendengarkan. baik, kalau sudah tidak ada dari kelompok, nggak ada tambahan dari anggota kelompoknya, silakan kembali ke tempat duduknya. Lalu kita lanjutkan dengan kelompok berikutnya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang baik, terima kasih. Yang presentasi 3. Baik anak-anak, jadi tadi masing-masing sudah mempresentasikan di kelompoknya. Kali ini terima kasih kalian sudah mempresentasikan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan juga sudah dijawab oleh kelompok yang mempresentasikannya. Nah, adakah pertanyaan lagi yang kira-kira belum dijawab oleh kelompok yang sudah mempresentasikannya? Kalau ada pertanyaan, Bapak persilakan. Ada? Sudah semua ya terjawab. Yang terakhir dari pembelajaran ini, nanti kita akan memberikan kesimpulan bersama. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan dari pelajaran ini? Kelompok 1 mungkin bisa menuliskan atau melihat 2 kue. Silakan. Kelompok 1. Berdiri atau di tempat? Ya, bisa di tempat. Yang lain bisa mendengarkan ya. Baik. Kesimpulan yang pertama dari kelompok kami, membela martabat manusia, mengenai hak-hak atau menghargai hak-haknya, yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga dan kebebasan beragama. Terus poin yang kedua, bertujuan untuk menyejahterakan kelompok sosial atau secara umum. Mungkin itu saja dari kelompok kami, Pak. Baik, terima kasih. Kelompok 2 mungkin memberikan 1 atau 2. Silakan. Kelompok 2 ada? Sudah pas? Baca. Ada? Ya, silakan. Itu bertujuan untuk kesejahteraan umum, solidaritas, mendukung partisipasi kerjasama di dalam kelompok dan antar kelompok masyarakat. Kelompok 3, ya. Silakan. Menurut kelompok kami, subsolidaritas memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat, mengutamakan atau berpihak kepada kaum miskin. Ya, baik. Jadi apa yang kalian simpulkan dari masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu mempunyai kesimpulan dari
proses pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi itu yang menjadi kesimpulan kita bersama terkait dengan ajaran sosial gereja yang sudah kita pelajari pada pelajaran ini. Nah, untuk selanjutnya di materi-materi yang akan kita pelajari juga akan berkaitan dengan ajaran sosial gereja dan hubungan gereja dengan manusia. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tema tentang hubungan gereja dan dunia. Ya, di pertemuan berikutnya akan kita bahas kembali. Bapak kira itu pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian yang sudah berpartisipasi dalam pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri seluruh kegiatan kita, mari kita akhiri dengan berdoa. Bapak minta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas bimbingan-Mu selama pelajaran ini. Semoga kami dapat hidup solidar dengan sesama kami, terutama mereka yang membutuhkan perhatian, sebagaimana yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat berjumpa pada pelajaran yang